peresmian keranjang sedekah keluarga besar Dugang Family di Pesagang nanti insya Allah akan diresmikan dari keluarga juga. Pertama nanti kakak beradik itu kan ada berlima. Mereka nanti berdiri di antara keranjang sedekah. Kemudian nanti kami mungkin dari keluarga Muslim sebagai perwakilan tadi Pak Kadus mohon izin dia ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, dia mohon maaf kepada kita bersama. Dan tadi telepon Pak RW juga kegiatan dan Muslim kita amanahkan untuk perwakilan keluarga untuk gunting pita. Kemudian dari pembina PCA program Cinta Quran termasuk di dalam program itu adalah keranjang sedekah. Jadi keranjang sedekah itu sudah diresmikan pertama kali pada bulan Oktober itu diresmikan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekanbaru. Jadi ini termasuk keranjang sedekah yang kedua dan insya Allah akan muncul keranjang sedekah di keluarga kita, baik di keluarga kita yang terhimpun ataupun di sekolah, instansi dan lain sebagainya. Jadi kita gerakan keranjang sedekah ini membina keakraban kita antara satu, antara keluarga, antara sesama kerja, antara sesama di masyarakat. Boleh kita buat di mana saja, bernama keranjang sedekah, menghimpun sedekah dan dari kita untuk kita. Baik, selanjutnya ini dari tim podcast. Jadi tim podcast ini adalah tim dakwah. Dia akan menyebarkan bagaimana sunnah Nabi yang dilakukan baginda Rasulullah, termasuklah sedekah. Nah, jadi termasuk sedekah di program daripada yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ini selanjutnya ini yang kakak beradik minta ini dari mana kanannya mana di kosong ini. Jadi nanti ini akan digunting. Kami saya pribadi dengan Muslim nanti menggunting pita. Gunting ada dua nanti. Dan kakak beradik tegak, boleh tegak ini. Langsung tegak. Yang mana kanan yang paling tua. Keluar situ. Baik, boleh dipotong. Ini adalah keluarga kakak beradik dijarakkan, kosongkan tentang lemari itu. Dijarak. Terus juga agak geser. Jadi inilah kakak beradik family keluarga besar Dugang Family di Pesagang. Yang nomor satu ini namanya nomor satu yang paling tua Jamilah. Ini paling tua saudara Dugang Family. Nomor dua Royah. Ini dia. Nomor tiga Ansoria. Nomor empat Zuraida. Yang kelima Syarifah SAG. Inilah kelima bersaudara Dugang Family dan ini sudah punya cucu semuanya. Jadi kita himpun dalam satu rangkaian acara yakni keranjang sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari sama-sama kita saksikan launching keranjang sedekah keluarga besar Dugang Family yang berada di Pesagang Citi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan-Hulu. Mari sama-sama kita saksikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Launching keranjang sedekah yang kedua, tempatnya keluarga besar Dugang Family Pesagang Citi. Kami persilahkan. Penguntingannya 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Launching keranjang sodako Dugang Family. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa hadir di kediaman pembina podcast Fastabiqul Khairat, yaitu Ustadz Safi Umar Isagi. Alhamdulillah, kalau tidak salah pada sore ini launching karena Surako ya Ustadz ya? Betul. Nah, Masya Allah, ini Ustadz luar biasa nih sahabat-sahabat. Dulu kami baru sekitar berapa bulan Ustaz? 21 Februari 2024. 21 Februari 2000. Diman. hari Jumat ya? Diman. Diman telah diluncurkan keranjang sedekah ini, dan alhamdulillah nampaknya berkembang Ustaz. Insyaallah. Berkembang, dan untuk agar memancing masyarakat ataupun lembaga-lembaga lainnya, maka pembina podcast ataupun pembina PCA Man 1 Rokan Hulu yang launching pada sore hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini dapat terus berkembang dan insya Allah akan menjadi amal jariah. Amin, amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini yang sama-sama kita hormati tentunya pembina podcast Fastabiqul Khairat, kemudian sahabat-sahabat dakwah, tim dakwah podcast Fastabiqul Khairat, dan seluruh pemirsa ataupun pencinta podcast Fastabiqul Khairat. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dengan kita berselawat, berkirim salam kepada Rasulullah, kita dapat syafaatnya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tidak memperpanjang waktu karena kita juga nggak sabar mendengar launchingnya keranjang sodako oleh pembina kita, pembina podcast Fastabiqul Khairat, kemudian juga pembina PCA. Mungkin langsung kita serahkan kepada beliau, yaitu dialog launching keranjang sodako Dugang Family di Pesagang Tambah Pasir Pengerayan. Baik, kepada Al Ustadz dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim podcast Fastabiqul Khairat tetap memberikan dakwah secara langsung, terutama dimulai dari keluarga dan juga di masyarakat, yang mana pada sore hari ini itu bertemakan tentang
keranjang sodakoh. Mudah-mudahan launching pada hari ini, hari Jumat hari ini kan, pada tanggal 16 Juni 2024. Alhamdulillah di Pesagang ini launching keranjang sodakoh bertepat di keluarga Dugang Family, yakni kakak beradik daripada istri kami, ada berlima, maka disepakatilah membuat keranjang sodakoh guna menghimpun keluarga dalam rangka menghubungkan silaturahim, yang mana kita selama ini silaturahim itu kadang-kadang kan waktu lebaran saja. Jadi dengan adanya silaturahim melalui keranjang sodakoh, kakak beradik ataupun keluarga besar Dugang Family itu bisa bersilaturahim setiap saat, terutama ini Ustadz pada malam minggu bisa berkumpul di sini dalam tema silaturahim dan keranjang sodakoh. Kita bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kita bersama mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, izinkan kami sebagai penggagas daripada program keranjang sodakoh ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama sekali kami ingin menyampaikan bahwa program keranjang sodakoh yang kita launchingkan pada hari ini itu yakni launching yang kedua Ustadz. Yang pertama dulu launchingnya di Mansatur Hulu. Itu tepat pada hari Jumat juga. Ini Jumat berkah nih. Pada hari Jumat pada tanggal 21 Februari 2024. Yang launching itu, peresmian itu langsung oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. Ya. Baik para pemirsa TikTok live streaming pada TikTok Fastabiqul Khairat di studio mini podcast Fastabiqul Khairat. Ya, selamat menyaksikan. Baik. Kemudian setelah diresmikan di Mansatur Hulu, kita ingin bagaimana nanti suatu saat juga ada keranjang sodakoh yang dibuat baik itu oleh instansi, oleh sekolah-sekolah, kemudian juga musola atau masjid, itu juga ada keranjang sodakoh yang juga istilahnya itu bukan keranjang sodakoh, apa namanya itu? Kalau di masjid-masjid itu ya pelayanan kepada jamaah, baik homestay-nya, tempat tinggal, dan juga makan minumnya disediakan bagi jamaah, apalagi jamaah yang musafir. Dan inilah juga kita terapkan bahwa keranjang sodakoh ini bukan hanya di instansi, di sekolah, tetapi kita usahakan bagaimana bisa dilaksanakan pada keluarga-keluarga. Jadi pada keluarga-keluarga ini sebagai contoh, pada hari ini Jumat pada tanggal 14 Juni 2024 ini tepat pada keluarga besar yakni Dugang Family. Ini Dugang Family ini adalah keluarga besar daripada istri kami. Ada 5 bersaudara Ustaz. Jadi 5 bersaudara bermufakat membuat keranjang sodakoh guna menghimpun. Menghimpun pertama 5 kakak beradik ini dihimpun. Kemudian juga hadir para cucu menantu dalam suatu acara peresmian tadi. Nah, ini tujuannya tidak lain adalah merajut kembali hubungan silaturahim antara kakak beradik. Jadi mereka, alhamdulillah, 5 orang bersaudara ini, istri saya yang paling muda, itu akan terjalin lebih erat lagi. Jadi silaturahim itu bukan hanya lebaran. Kita sering memaknakan silaturahim itu, bersalam-salaman itu sekali setahun. Atau 2 kali setahun waktu lebaran haji.
Padahal di dalam Islam itu adalah silaturahim itu ya setiap saat. Dan insya Allah melalui program Keranjang Sodakoh yang merupakan bagian daripada program PCA, program Cinta Quran, di dalamnya itu ada program Keranjang Sodakoh. Yang ini tujuannya tidak lain adalah bagaimana menghimpun silaturahim, terutama kalau umpamanya dibuat di keluarga, ini tentu menghimpun keluarga, terutama kakak beradik, yakni keluarga yang famili dekat itu kakak beradik. Jadi dengan demikian nanti setiap malam ahadnya itu bisa ngumpul. Jadi nanti ngumpulnya ini sambil silaturahim. Umpama malam ahad ini, umpama ada sate, ada nasi bungkus di Keranjang Sodakoh, ada ayam geprek, ya yang mau silakan datang ke Keranjang Sodakoh. Jadi Keranjang Sodakoh ini kalau di Dugang Family ini berpusat di rumah kami di Pesagang, ya ini di rumah Ibu Syarifah SAG, guru SMK 2. Jadi nanti keluarga bisa berhimpun. Dan itu tidak terbatas, bukan keluarga aja. Siapapun bisa bersilaturahim. Cuman kita memfokuskan malam ahad, kita nggak bingung lagi. Ada tempat silaturahim, menghubungkan silaturahim yakni kakak beradik. Jadi terprogram. Sehingga nanti kita terjalin hubungan silaturahim yang erat. Karena silaturahim ini baginda Rasulullah SAW itu sudah menjanjikan. Yakni di dalam hadisnya, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Ini direwayatkan oleh Bukhari. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan sisa umurnya, maka sambunglah tali kerabat. Jadi ini sangat cocok sekali program Keranjang Sodakoh ini. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ini dilapangan maksudnya banyak rezeki, Ustaz. Banyak dimudah rezeki, bukan hanya uang. Sehat badan berarti diluaskan. Urusan mudah itu berarti diluaskan rezeki. Uang pun cukup. Cukup pergi naik haji, cukup beli mobil, ini cukup ini. Jadi Allah akan meluaskan rezeki kita dengan syarat kita menghubungkan tali kerabat. Begitu juga janji daripada baginda Rasulullah dipanjangkan sisa umurnya. Jadi sisa umur kita, kalau umpamanya umur kita jatahnya 70, kita tetap sehat walafiat. Jadi panjang umur itu bisa saja ketika kita mendapat umur 70, kita bisa mengamalkan berbuat baik di usia sampai 70. Itu panjangnya umur itu. Kita tidak tahu sampai tidaknya 70. Atau umpamanya panjang umur, kita sudah meninggal, tapi jasa amal kita tetap dikenang. Ini artinya dengan bersilaturahim, menghubungkan karib kerabat, keluarga, kakak beradik, ini nanti akan melapangkan rezeki dan dipanjangkan umur kita. Kita sudah tiada, nama kita tetap didoakan. Nama kita tetap disebut. Nama kita menjadi harum. Ini yang kita kehendaki. Sehingga tatkala kita menghadap Allah, kita sudah bahagia, tersenyum. Maka ibaratnya, tatkala kita lahir, orang menangis, kita tersenyum. Ketika kita meninggal, orang menangis, kita tersenyum. Jadi tadi kalau umpamanya kita lahir, Ustadz, orang sekitar kita tersenyum, kita menangis. Tapi kalau umpamanya kita beramal baik, waktu kita meninggal, kita yang tersenyum, orang lain menangis. Jadi artinya apa? Kita mau rasanya tatkala kita lahir kita menangis, orang tersenyum, tatkala kita kembali kepada Allah, kita yang tersenyum, orang menangis. Artinya apa? Ini kita sudah memaksimalkan sisa-sisa umur kita. Inilah kira-kira program daripada Keranjang Sodakoh itu adalah menghubungkan silaturahim kita dan juga mensosialisasikan bahwa Nabi pernah berkata, yadul ulya khairum min yadus sufla. Pemberi, orang yang memberikan sodakoh lebih mulia daripada orang yang menerima. Jadi kita ini dengan bersodakoh insya Allah dimudahkan urusan kita. Begitu. Baik, kepada guru kita, pendengar kita, pemateri kita pada hari ini, kita ucapkan banyak terima kasih
Amin. Dan juga kepada pemirsa podcast Fastabiqul Khairat, kemudian pemirsa pendengar di TikTok podcast Fastabiqul Khairat. Mudah-mudahan kita semua insyaallah bisa belajar daripada apa yang disampaikan oleh guru kita ini. Baik, di sini ada pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, ini kan berkaitan dengan keluarga, Ustaz. Ya. Berkaitan dengan keluarga, karena ada juga sebagian keluarga itu kadang-kadang nggak akur, Ustaz. Jadi menurut saya itu bagus sekali diterapkan rancang sedekah ini untuk keluarga, tapi untuk menyatukan keluarga itu kadang-kadang payah. Tapi alhamdulillah Ustaz bisa menyatukan keluarga dengan program rancang sedekah. Kemudian apa kira-kira tanggapan dari keluarga Ustaz berkaitan dengan keranjang sedekah? Karena sulit juga apa yang itu. Bagaimana, Ustaz? Baik. Melaksanakan program keranjang sedekah di keluarga kita, yakni 5 bersaudara daripada istri. Alhamdulillah mereka menerima dengan baik. Karena program yang baik ini, ya alhamdulillah, insyaallah mereka menerima dengan baik. Nah, kenapa kita mulai dari keluarga kami? Karena Nabi pernah bilang kalau berdakwah itu memang ibda' binafsi. Ketika kita mengatakan ini baik, kemarin sudah diresmikan oleh Kemenak itu keranjang sedekah, itu baik menurut kita. Di dalam wawancara pada saat itu, saya berjanji insyaallah saya akan buat di keluarga saya. Nah, jadi di keluarga ini, ya. Jadi begini, setelah musyawarah akhirnya kami sediakan waktu dan launchingnya pada hari ini pada tanggal 14 bulan Juni itu launching. Dan keluarga hadir semua. Yang kakak beradik yang berlima itu hadir semua. Mereka mendukung dan alhamdulillah insyaallah ini keluarga istri alhamdulillah damai-damai, alhamdulillah. Dan ini kita ingin eratkan lagi bagaimana kedamaian ini tetap abadi sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kembali kepada Allah taala tetap kita mengangkat tangan mendoakan saudara-saudara kita. Nah, berbicara tentang sulitnya untuk menyatukan keluarga, memang inilah pentingnya kita pendekatan. Kita perlu dialog di mana letaknya. Kadang-kadang perkelahian kakak beradik mungkin disebabkan warisan dan lain sebagainya. Ini memang harus kita cari jalan tengah. Jangan sampai nanti warisan itu yang memisahkan kita. Karena warisan itu adalah titipan daripada orang tua. Bagaimana amanah daripada harta itu dimanfaatkan, jangan sampai kita berkelahi. Maka oleh sebab itu di dalam kakak beradik itu harus ada inspiratif ataupun orang yang akan memberikan gambaran kebaikan dengan kita, selalu bersilaturahim, selalu berbaik-baik dengan kakak beradik tersebut. Maka harus ada kakak beradik itu harus ada pelopornya, bagaimana kita ini tetap bersatu. Dan warisan orang tua itu jangan menjadi kita berkelahi pula. Nah insya Allah ini dengan damai. Dan insya Allah nih Ustaz rencana ini setelah launching pada hari ini, kami juga akan merencanakan ini launching yang ketiga. Yakni keranjang sedekah di Su Zamzam Family. Jadi Su Zamzam Family itu berada di Pasir Putih. Kami kakak beradik ada 4. Dan insya Allah ini kami mau musyawarah. Kami mau bikin juga keranjang sedekah. Menghimpun kakak beradik itu. Mungkin setiap kali pertemuan ada rencana-rencana kebaikan. Kadang-kadang nanti ya ada yang sakit, ada yang punya rencana, anak mau sekolah. Ini kita bicarakan. Bahkan nanti di dalam keranjang sedekah keluarga, ini mulai kita rancang ini ada ranji keluarga. Ranji keluarga itu maksudnya begini. Kita keluarga besar ini kan tidak tahu siapa atuk kita, silsilah dia.
atuk kita berapa orang adik-beradik, berapa menantu, berapa cucu, ini tergambar. Kapan kita bisa tahu? Ini ketika keranjang sodakoh himpunan keluarga kakak beradik tadi sudah selalu bertemu. Jadi nanti kalau cucunya datang pada tempat keranjang sodakoh, tahu dia, oh ini atuk nih, kawan kakak beradik atuk ini, oh ini nenek. Jadi ini kelanjutan daripada keranjang sodakoh. Bukan hanya di keranjang sodakoh itu ada makanan minuman yang enak, bukan. Itu hanya sebagai pelengkap. Karena biasanya kita kalau ada makan-makan ini kita datang itu. Nah, yang jauh mendake, yang dake merape, itu biasanya kalau ada makanan. Maka kita keranjang sodakoh ini siap melengkapi persaudaraan itu. Maka dimulai dari keranjang sodakoh, kita mulai menghimpun keluarga kita. Sehingga kita tetap setiap saat kakak beradik itu bisa tersenyum, bisa beribadah, bisa berbuat baik kepada siapapun. Nah, itu Ustaz ya. Insya Allah ini bisa kita tunggu waktu nanti launching di Pasir Putih nanti Ustaz. Amin. Insyaallah luar biasa benar kita. Baik, pertanyaan kedua Ustaz. Ini berkaitan dengan keranjang sodakoh Ustaz. Ya. Apa namanya? Meletakkan keranjang uang ataupun makanan itu sehari sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali Oh, atau setiap hari. masalah keranjang sodakoh. Baik, ini keranjang sodakoh ini kalau bahasa kitanya sehari-hari itu boleh dikatakan dapur umum. Dapur umum. Jadi dapur umum itu sepakat kita, umpama kami keluarga ini Dugang Family letaknya di sini. Jadi letaknya di sini. Jadi nanti kapan kita mengisinya? Mengisinya ya terserah keluarga besar itu. Mau mengisinya nanti dia isi dengan nasi, dia isi roti, dia isi sembako. Dan di atas itu nanti ada kotak amal. Jadi nanti di antara saudara kita yang mau berkunjung, dia nanti mau beramal, masukkan ke dalam kotak amal itu. Dan kotak amal itu administrasi keuangannya jelas. Umpama kotak amal itu dari bulan ini sudah berjumlah 500.000, itu nanti sudah dikeluarkan untuk ini, itu jelas. Jadi kita bukan sembarangan, juga kita laporkan nanti keuangan itu kepada keluarga besar yang ada di dalam keranjang sedekah itu. Itu Ustaz. Jadi kapan meletakkan itu kapan saja. Tapi kita Ustaz usahakan setiap malam ahad itu boleh berkunjung siapapun. Dan di hari-hari biasa, asalkan ada berisi keranjang sedekah itu, keluarga besar daripada Dugang Family boleh mengambilnya. Dan bahkan di luar itu kalau ada yang mau silakan. Jadi di situ isi nanti ada makanan, ada juga nanti pakaian, ada ATK, ada namanya. Jadi apapun bisa kita letakkan di situ. Demikian Ustaz. Tadi saya memang mau bertanya yang ketiga nih berkaitan dengan untuk siapa keranjang selaku. Sudah dijawab nih. Ya, terutama untuk keluarga Dugang Family yang lebih dekat. Kemudian juga masyarakat sekitar kalau dia lewat nampak boleh diambil Ustaz. Ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Kita ini berkaitan dengan waktu juga Ustaz. Iya, Secara apa namanya? Kesimpulan secara ringkasnya. Baik, para pemirsa sekalian dimanapun berada, inti daripada program PCA, yang mana program PCA itu ada keranjang sodako, intinya adalah bagaimana kita kembali kepada Quran dan hadis, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis Nabi. Yakni di dalam program ini, pertama kita menyatukan silaturahim di antara keluarga, di antara saudara kita dan kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, kita mendidik untuk saling memberi. Kita selalu dididik untuk bersedekah. Karena ada di dalam suatu hadis Nabi, andai kata manusia itu bisa dibangkitkan setelah mati, ya, apa yang dia mau ketika bangun bangkit tersebut, yang mau dia lakukan adalah bersedekah. Maka oleh sebab itu sebelum kita dipanggil oleh Allah, maka banyaklah sedekah. Insya Allah Allah ganti menjadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Kepada Ustaz kita ucapkan banyak terima kasih dengan ilmu yang banyak disampaikan berkaitan dengan yang sedang. Baik, kepada pemirsa
pecinta podcast Fastabiqul Khairat. Mohon selalu dukung podcast kami ini, insya Allah berkah. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Baik, saya sebagai pembawa acara ataupun MC, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sukses.